Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari kajian yaitu serial Ibu Nabawi dan kedokteran Arab klasik. Dalam pertemuan yang sebelumnya, pertemuan yang telah lalu, kita lewati tentang muqaddimah dari kajian dari buku ini, ya, bahwasanya buku ini kami beri judul La Tai'as Syifa'uka Qarib, yang artinya jangan putus asa, kesembuhan Anda sudah dekat. Ya, sengaja kami bikin, alhamdulillah pas bikinnya di musim pandemi, dan dengan niatan buku ini agar bermanfaat bagi kaum muslimin yang di musim pandemi mereka dirundung rasa takut, khawatir, panik, dan yang sudah sakit pun ya semakin ketakutan, dan yang sehat pun juga dalam keadaan ya kadang ada yang ketakutan berlebihan. Ya, ditulis buku ini dengan harapan apa? Dengan harapan menghibur mereka bahwasanya sehat itu mudah, ya, sehat itu murah, ya. Kalau apa? Kita tahu konsepnya, kita paham konsepnya. Juga subhanallah, termasuk kami ambil dari lantai asy-syifa Qarib, diambil dari ucapan Abul Atahiyah juga Ibnu Mas'ud, kullu ma huwa atin fa huwa qarib. Segala sesuatu yang akan datang itu dekat, termasuk hari kiamat itu juga dekat. Ya, sampai Nabi telah bersabda, yang mana ciri-ciri tanda kiamat kecil yang pertama kali muncul adalah dengan diutusnya Nabi. Diutusnya Nabi merupakan tanda kiamat kecil yang pertama. Sebagaimana Nabi telah bersabda, innama bu'ithu baini wa bainas sa'ah kahatain. Ya, kata Rasulullah, aku diutus dan hari kiamat jaraknya seperti ini. Artinya dekat sekali. Dan hari kiamat sangat dekat. Dan juga sengaja kami tulis buku ini untuk memudahkan kaum muslimin memegang konsep di musim pandemi, ya, dan memberikan kabar gembira kepada mereka. Sebenarnya ada cara yang mudah yang perlu kita telaah, perlu kita tadabburi, dan tidak boleh bagi siapapun juga, baik pihak dokter, terapis, herbalis, ataupun Pak RT-nya, ataupun siapapun juga, ataupun pihak aparat, pihak pemerintah, untuk menakut-nakuti saudaranya, untuk menakut-nakuti rakyatnya. Nggak boleh. Ya, itu bukan bimbingan Nabi SAW. Ya, seperti apa? Menakut-nakuti di musim lalu, di alun-alun dipasang pocongan sama peti mati. Ditakut-takuti dengan ambulan yang keliling, tidak ada orangnya. Wah, ini sesuatu yang ya yang tidak bercermin dari akhlak Nabi SAW. Nabi SAW telah bersabda, basyiru wa la tunafiru, taisiru wa la tu'assiru. Kasih kabar gembira pada manusia. Ya, jangan bikin manusia kabur, jangan bikin manusia takut, jangan bikin manusia lari. Ya, makanya ketika ada orang sakit, apa di antara bimbingan Nabi? An-musalli, memberikan apa? Hiburan. Kalau ada orang yang meninggal, ada orang yang wafat, apa di antara bimbingan Nabi? Sama, memberikan hiburan. Biar sedih dia terobati. Ini di antara contohnya. Begitu pula di musim pandemi, kalau ada orang sakit kasih hiburan. Ya, bukan hiburan musik, tapi hiburan dengan janji-janji Allah bagi mereka yang sabar. Ini adalah hakikatnya hiburan yang menyenangkan hati, meringankan beban mereka.
Ini rahmatullah jami'an. Dan apa? Taisiru wa la tu'assiru. Permudahlah urusan kaum muslimin, jangan dipersulit. Ya, dipersulit dengan aturan-aturan, syarat-syarat dan lain sebagainya. Jangan, permudah urusan mereka. Permudah urusan kaum muslimin. Ini wujud apa? Wujud keimanan seseorang ketika mengamalkan hadis Nabi SAW, diamalkan seperti ini, menunjukkan apa? Kekuatan dia apa? Menjalankan sunnah Nabi. Ya, ada urusan saudaranya kesusahan, permudah urusan mereka. Nah, jangan dibikin urusan mereka tambah susah. Ya, kasih kabar mereka gembira, juga jangan apa? Kasih kabar yang menakutkan. Jangan. Ketika seseorang sakit dikasih kabar menakutkan, kira-kira tambah sehat apa enggak? Enggak tambah sehat. Orang kanker divonis umurnya 6 bulan lagi, enggak tambah sehat, tambah pendek lagi umurnya. Ya, subhanallah. Orang kena kanker dalam bahasa kedokteran klasik penyebabnya adalah stagnasi peredaran darah. Darah yang tersumbat. Belum lagi karena darah kental, tambah nyumbat. Belum lagi ketika orang sedih, darahnya yang sifatnya panas lembab, lembabnya hilang, sisa panas, jadinya darah tambah kental lagi. Ya, jadinya apa? Semakin tersumbat lagi, maka kanker semakin parah. Coba aja. Ya, ini rahmatullah jami'an. HIV, HIV, hepatitis B divonis penyakit yang nggak ada obatnya. Ini bukan bimbingan Nabi. Nabi SAW telah bersabda, ya, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan. Allah tidak akan turunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Kita harus imani. Gak ada ceritanya penyakit gak ada obatnya. Loh, bagaimana kalau dia bilang penyakit gak ada obatnya, lantas hadis ini mau dikemanakan? Makanya dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan hadis berikutnya, lanjutan hadisnya apa? Alimahu man alima wa jahilahu man jahilah. Taulah orang yang tahu dan gak taulah orang yang gak tahu. Kalau ada yang bilang AIDS gak ada obatnya, HIV gak ada obatnya, hepatitis B gak ada obatnya, berarti dia termasuk orang yang gak tahu. Kenapa? Yang Allah jadikan tahu, maka dia tahu caranya. Yang gak tahu baru bilang seperti ini, gak ada obatnya. Nah, karena gak Allah singkap bagi dia mengatakan gak tahu, tapi Allah singkap bagi mereka yang lainnya yang Allah jadikan ilmu bagi mereka, ya, untuk apa? Untuk mengobati satu penyakit. Subhanallah. Dalam hadis yang lainnya disebutkan Nabi SAW, idza wafaqa dawa'ud da bari'a biidznillah. Jika obat atau terapi itu cocok dengan jenis penyakitnya, maka dengan izin Allah akan hilang penyakit tersebut. Artinya apa? Butuh kecocokan antara penyakit, diagnosa, terapinya, obatnya. Butuh kecocokan. Ini rahmatullah jami'an. Kemudian rahmatullah, lihat halaman muqaddimah di nomor Romawi ke-7, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Di sini Muhammad ibn Muflih menyebutkan bahwasannya ilmu tibbun nabawi itu masuk dalam konteks ayat ini. Tibbun nabawi termasuk ilmu syar'i. Termasuk ilmu syar'i yang kita juga perlu untuk menuntut ilmu tibbun nabawi. Ya, bukan hanya fikih saja. Tibbun nabawi juga masuk ilmu syar'i. Karena apa kata beliau? Karena dia juga masuk konteks ayat ini. Ya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Ya, termasuk dalam konteks ayat ini ilmu yang dibawa Nabi yaitu tibbun nabawi. Maka yang belajar tibbun nabawi juga masuk dalam konteks hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa dalam hidupnya dia menuntut ilmu, maka Allah akan jadikan bagi dia jalan untuk menuju surga, jalan untuk menuju surga. Di antaranya contoh tentang tibbun nabawi. Ya, ketika seseorang bisa mengamalkan konsep tibbun nabawi yang disebutkan seperti Syekh Mustafa Al-Adawi, dia menyebutkan tibbun nabawi itu butuh fikih.
Contoh disebutkan dalam hadis ya bahwasanya alaikum bihadhihi al-habbati sauda fa innaha dawa likulli da' illa sam. Hendaknya Anda sering menggunakan al-habbatu sauda karena dia itu obat segala macam penyakit kecuali kematian. Orang kalau nggak paham fikih Tibbun Nabawi, kata beliau, akan menggunakan al-habbatu sauda sembarangan. Adapun Ibnu Qayyim dan mereka-mereka yang mendalami ilmu Tibbun Nabawi, mereka menyebutkan habbatu sauda sifatnya panas. Oleh karena itu dia obat segala macam penyakit yang sifatnya dingin. Coba. Nah, wah subhanallah di daerah Jawa Tengah di Muntilan ada yang minum habbatu sauda sekali minum 9 kapsul. Diminum 3 kali. Ya, dalam waktu berapa hari meninggal keracunan habbatu sauda. Nah, bisa jadi pertama dosisnya berlebihan karena habbatu sauda dosisnya cuma apa? 1 cumut saja. Nah ini minum 9 kapsul. Mentang-mentang hadirnya obat segala macam penyakit. Kemudian habbatu sauda sifatnya panas. Lah penyakitnya juga sifatnya panas. Panas ketemu panas. Tambah kepanasan. Nah, ini yang perlu difahami. Makanya ketika seseorang menganjurkan habbatu sauda untuk penyakit yang sifatnya dingin, ya, kemudian dengannya, dengan resep yang dia berikan dia sembuh dengan izin Allah, maka apa? Juga menjadi apa? Jalan kebaikan dia, termasuk jalan-jalan menuju surga. Ya. Sebagaimana disebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk saudaranya, untuk manusia. Baik muslimnya atau kafirnya. Bahkan dakwah Tibbun Nabawi juga sebagai perantara, sebagai salah satu garda dari dakwah umat Islam untuk apa? Untuk dijadikan sebagai media dakwah dan akhlak, dengannya dia menservis manusia muslimnya atau kafirnya, dan berapa banyak di antara mereka masuk Islam, dapat hidayah melalui salah satu pintu ini, yaitu Tibbun Nabawi. Sebagaimana kita sebutkan dalam sebelumnya riwayat hadis yang sahih, disebutkan dalam satu riwayat ada sekitar 3 orang sampai 9 orang Yahudi. Dalam riwayat disebutkan ada sekitar 3 sampai 39 orang Yahudi datang kepada Nabi SAW, tanya kepada Nabi, ya, bagaimana tentang maninya atau spermanya laki dan wanita. Kemudian disebutkan oleh Nabi, ma'ur rajuli abyad ghalid, spermanya laki-laki itu kental dan warnanya putih. Ini standarnya menunjukkan apa? Sperma yang sehat, kental dan putih. Berarti kalau ada sperma encer, warnanya kuning kemerahan, berarti nggak sehat. Nah, adapun maninya wanita disebutkan Nabi, ya, raqiqah safra. Maninya wanita dia warnanya kekuningan dan dia encer. Ini standarnya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, maninya laki-laki nanti ini akan menjadi cikal bakal apa? Al-idham wal asab. Akan menjadi cikal bakal saraf dan tulang. Adapun maninya wanita nanti akan menjadi cikal bakal apa? Al-lahm wad dam, daging dan darah. Kemudian disebutkan dalam hadis Aisyah dan hadis Thauban riwayat Imam Muslim, keduanya riwayat Imam Muslim, disebutkan bagaimana ya jadi anak laki mirip bapaknya, ya, atau mirip ibunya, jadi anak perempuan mirip bapaknya atau mirip ibunya, disebutkan oleh Nabi SAW. Maka mereka orang Yahudi apa? Asyhadu annaka Rasulullah. Ya, aku bersaksi bahwasanya kamu adalah utusan Allah. Dalam riwayat disebutkan hakadha qala man kana mimman qabla. Ya, demikian pula orang-orang sebelum kamu juga mengucapkannya seperti ini. Mereka masuk Islam melalui apa? Ilmu pengobatan, ilmu kesehatan, ilmu kedokteran yang dibawa Nabi SAW masuk Islam. Nah, wah ini rahmatullah, gak bisa dilihat sebelah mata ilmu Tibbun Nabawi. Ya, wah di dalam kitab-kitab sahihnya para ulama di masa silam disebutkan bab at-tib, bab tentang ilmu pengobatan. Menunjukkan apa? Mereka juga konsen terhadap ilmu pengobatan. Ya, makanya Imam Syafi'i ketika sebagaimana disebutkan Harmalah dalam Manaqib Syafi'i, kana Syafi'i yatalahaf mimma dhayya al-muslimun min at-tibb.
Dahulu Imam Syafi'i sangat sedih dengan yang disia-siakan oleh kaum muslimin dari ilmu kedokteran, ilmu pengobatan. Kemudian Imam Syafi'i berkata, wa huwa thuluthul ilm. Ilmu pengobatan itu sepertiga dari ilmu. Wa wakalu ilal yahudi wan nasara, dan mereka menyandarkan ilmu pengobatan kepada Yahudi dan Nasara. Itu zamannya Imam Syafi'i di masa silam. Apalagi di zaman sekarang. Ya. Nah, wa subhanallah kalau kita lihat ya, ilmu kedokteran Arab klasik itu dengan keklasikannya, dengan kesederhanaannya cukup untuk apa? Menjadikan orang sehat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Coba contoh. Ya, kita harus tadabburi seperti ini. Orang muslim mukmin harus ingat firman Allah, fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru ya ulil albab. Ya, bagi orang yang punya akal, ayo berpikir. Nah, kemudian apa? Hadis Nabi SAW, al-mu'min la yuldad fil juhr marratain. Seorang mukmin nggak boleh masuk dalam lubang yang sama. Jangan sampai. Kalau sudah kena COVID sekali, ambil ibrah. Kenapa saya kena COVID kemarin? Ya, ini harus kita ambil ibrah. Musim pandemi berlalu ini kita harus ambil ibrah, harus move on dong dari pandemi. Ya, kita nggak move on. Ya, subhanallah, Arab Saudi sudah move on. Nah, beres ya beres. Jangan dipanjangkan, jangan dilebarkan lagi. Ya, subhanallah, kalau kita pahami subhanallah, coba kita lihat konsep saja. Ya, kalau kita tadabburi dulu ketika awal-awal kaum muslimin atau umat manusia di muka bumi ini meneliti virus COVID, mereka melihat COVID kalau sudah kena sekali berikutnya kebal. Ternyata terbukti apa enggak? Kalau kena sekali terbukti kebal apa enggak? Kebal apa enggak? Enggak kan? Berarti teori ini salah. Ternyata ada orang yang kena COVID 5 varian sudah dicicipin semua. Gamma sudah kena, Delta kena, Zeta kena, Alpha kena, Omikron kena semua. Nah, berarti kalau sudah kena sekali ternyata masih kena lagi. Harus kita tadabburi dong. Nah, subhanallah, ada yang diantara media maya berita-berita dari medsos yang jelas-jelas disampaikan rata-rata yang kena virus ya ternyata orang-orang yang sudah divaksin kena, di booster kena. Kita harus tadabburi ya. Ternyata ada yang lebih penting daripada sekedar vaksin, daripada sekedar masker, daripada sekedar jaga jarak, daripada sekedar dan lain-lain sebagainya. Ada yang lebih penting daripada itu. Nah, semua itu adalah sebab-sebab agar kita sehat. Orang yang sehat tetap sehat, orang yang kena COVID kembali sehat. Ada sebabnya. Allah jadikan orang sehat sakit, ada sebab. Allah jadikan orang kena COVID sembuh, ada sebab. Dan itulah hikmah Allah. Maka kita harus mencari sebab yang paling paling mujarrab. Ya, kalau ada orang menafikan sebab, kata Syekh Ibnu Utsaimin, berarti dia telah menafikan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hikmah Allah jadikan orang sehat tetap sehat ada sebabnya. Orang sakit jadi sehat ada sebabnya. Inilah hikmah. Kita cari hikmah ini. Wah, Allah jadikan sebab banyak sekali. Di antaranya Anda pakai masker sebab. Tapi apakah jadi jaminan? Masker jadi jaminan? Ya, enggak. Yang jadi jaminan surat tanah. Nah, masker enggak jadi jaminan. Pakai masker 2 lapis, 10 lapis tetap kena ternyata. Mobilnya pun jaga jarak, tetap kena juga. Ya, WFH juga tetap kena. Ini kita harus tadabburi. Nah, barakallahu fikum. Kenapa? Fa'tabiru ya ulil absar. Ya, kalau ternyata kita lihat orang divaksin tetap kena, kita lihat apa berarti sebabnya yang terbesar. Kalau teori kedokteran klasik, sebabnya adalah tubuh ini terlalu dingin dan lembab. Ini konsep. Kalau perlu kita munakosyah, dialog dengan Menteri Kesehatan, kalau bisa dialog nih ada penelitian ilmiah dari Arab klasik, ternyata ada seperti ini. Penting untuk dikupas. Nah, makanya kalau kena COVID sekali ternyata nggak jamin untuk kena 2 kali. Kenapa? Karena kalau tubuh dingin lembab, dia bakal kena lagi.
Walaupun sudah divaksin, kena lagi. Di booster, kena lagi. Kenapa? Karena tubuh masih dingin lembab. Nah, wa subhanallah, ini sudut pandang kedokteran klasik yang sederhana tapi subhanallah sangat mujarrab. Sehingga apa? Tidak mempersulit urusan manusia. Ya. Jadi dikasih kabar gembira, inilah kabar gembiranya. Nah, sah-sah saja kita ambil sebab pakai masker sah, ya. Apalagi lagi rame-ramenya justru kita pakai. Kenapa? Termasuk cara untuk salah satunya menghambat. Bukan berarti lagi musim wabah jelas semua orang pilek kita pede nggak pakai masker. Enggak. Pakai masker juga mengambil sebab, tapi ada sebab yang paling penting nih, kondisi tubuh kita. Nah, kondisi tubuh kita ini paling penting banget. Coba kalau kita lihat ketika ada orang kena COVID, dari sudut pandang kedokteran modern, berarti yang diserang apanya? Virusnya. Kalau ada infeksi, yang diserang bakterinya, kasih antibiotik. Kalau virus, kasih antiviral. Kalau jamur, kasih antifungal, anti jamur. Ya, yang disasar adalah virusnya. Tapi kalau kedokteran klasik enggak. Yang dihancurin bukan virusnya, tapi media yang ada pada tubuh kita. Itu ajaib sekali. Media yang disenangi oleh patogen, virus, bakteri, dan jamur adalah tubuh dingin lembab. Kalau tubuh dingin lembab, berarti kita cari konsep berpasangannya, dikasih lawannya yaitu panas kering. Di antara panas kering ada dengan cara puasa. Puasa kita bikin tubuh kita panas kering. Makanya Ramadan, bulan Ramadan di musim pandemi kemarin, lihat angka COVID di rumah sakit turun drastis. Kenapa? Tubuh kita dibikin panas kering. Angka pasien-pasien yang sakit di rumah sakit juga menurun di bulan Ramadan. Kenapa? Rata-rata penyakit yang muncul yang menyebabkan orang opname di rumah sakit adalah dingin lembab dalam tubuhnya. Tuh. Jadi kalau kita kasih panas kering di antara terapinya puasa, ya. Kemudian apa? Dengan konsumsi herbal atau makanan sifatnya panas kering, misalkan kustul hindi panas kering, minyak kayu putih panas kering, ya, protein hewaninya ikan asin panas kering. Nah, subhanallah, jadinya panas kering akan dinetralin. Saat itulah virus, bakteri, jamur langsung apa? Tidak kerasan dengan media di tubuh dia yang tadinya dingin lembab menjadi panas kering. Nah, ini konsep sangat simpel. Nah, dan yang sembuh bukan hanya apa? Sifat lembabnya, tapi penyakit-penyakit yang lain juga mengikuti. Coba, tubuh yang tadinya gemuk jadi ideal, yang kurus naik ideal. Kenapa? Karena ingin menormalkan kondisi tubuh dengan model terapi seperti ini. Ajaib. Puasa termasuk pembahasan kita. Ada untuk apa? Memanas keringkan tubuh yang dingin lembab. Itu. Sampai kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, bahwasanya puasa adalah anfa'u syai'in li ashabil amzijatil baridati ar-rutbati. Ya, bahwasanya puasa adalah yang paling bermanfaat untuk tubuh yang sifatnya dingin lembab. Terapi bagi tubuh yang sifatnya dingin lembab. Makanya wasiat Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, tibbun nabawi laisa kasairil atibba. Pengobatan ala Nabi itu enggak seperti semua ilmu kedokteran yang ada di muka bumi. Kenapa? Karena kata beliau, li'annahu qat'iyyun mutayaqqanun. Karena dia pengobatan yang meyakinkan dan pasti. Kenapa demikian? Li'annahu yasdur min akhbar al-ilahi. Karena bersumber kepada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin ketika lalat dimasukkan, dicelupin. Ketika Nabi perintah apa? Idza waqa'ad dzubab fi ina'i ahadikum falyagmishu thumma liyanzahu fa inna fi ihda janaida wa fil ukhra shifa. Kita harus yakin, ya, ketika ada lalat masuk ke dalam bejana minuman Anda, maka celupkan. Yang benar bukan celupkan, yang benar cepat-cepat celupkan. Karena huruf fa dalam bahasa Arab itu menunjukkan apa? Yufidu sur'ah. Cepat-cepat. Berarti di sini satu huruf menjelaskan mekanisme. Cepat-cepat celupkan, cepat buang. Karena kalau cepat celupkan, tadi bakteri yang dibawa pada satu sayap ini nggak cepat nyebar, langsung dinetralin dengan sayap satunya.
Satu sayap satunya seperti disebutkan ahli laborat dari Mesir, ketika cepat dicelupkan seperti kondisi bom, diambil pelatuknya, sayap yang sebelahnya meledakkan atau mengeluarkan penetral sayap yang satunya yang bawa ribuan bakteri. Subhanallah. Ya, karena pada satunya bawa penyakit, satunya bawa obat. Subhanallah, ajib. Kita harus imani, ya, siapapun dia, mau profesor, mau dokter, mau siapapun, kalau dengar hadis ini sudah sami'na wa ata'na, jangan melawan. Gimana lalat kok, lalat kayak gini masih mau diminum airnya, suruh nyelupin dulu, dibuang terus diminum lagi airnya. Ini kan, ini menafikan ilmu kesehatan dan lain sebagainya. Udah imani saja. Ternyata satu sayap satunya bawa obat. Anak SMA daerah Wonosobo, laki perempuan SMA, menciptakan apa? Obat diare dari sayap lalat. Mereka nggak kuliah doktor, nggak kuliah profesor, tapi karena hadis Nabi diimani, masya Allah langsung dieksekusi. Nah, masya Allah. Ini rahmatullah jawaban. Kenapa? Kalau sudah timbun nabawi sudah sami'na wa ata'na. Ya. Kalau ada yang tanya, ini gimana nih? Kalau sudah saya celupin tapi saya nggak tega minum, boleh nggak diminum? Nggak apa-apa. Kalau airnya air putih. Tapi kalau airnya kopinya kopi Starbucks, satu cangkir 70.000 kan mubazir. Rahmatullah jami'an. Maka ini perlu kita tadabburi. Ya. Subhanallah, dengan ini sebenarnya Anda diajarin konsep sehat di rumah Anda. Itu mudah, sehat itu simple. Dan yang kami coba selama kami praktek teori ini, dengan izin Allah jarang sakit-sakitan. Kemarin waktu umrah sekitar 3 pekan lalu, 4 pekan lalu, subhanallah, jamaah 50% pilek. Nah, udah langsung cari aja Gustul Hindi. Ini pilek waktu di Madinah dulu nih, lagi di Madinah sebelum ke Mekah. Ke Mekahnya 2 hari kemudian. Jamaah kalau pilek, demam, pusing gimana mau dibawa ke Mekah ini? Ya, subhanallah, keliling cari Gustul Hindi, kasih Gustul Hindi dengan izin Allah 1 hari. Ya sekitar 2 kali sampai 3 kali minum dengan izin Allah, alhamdulillah pada bekhair, sehat, sudah langsung tancap ke Mekah. Nah, makanya sebenarnya simpel, tinggal nyari konsep. Kalau ada orang sakit panas, kasih dingin, dingin kasih panas, ya. Nah, nanti kita bahas apa latar belakang yang mendasari konsep seperti ini, ya. Kemudian ahmadakumullah jami'an, yang berikutnya Anda lihat pada halaman la ilaha illallah, lihat halaman 2 dan 3. Anda lihat pertama, kata pengantar ini ditulis oleh Bapak Profesor Dr. Haji Raden Rahmat Sugih, SPGK, SPGM. Beliau usianya 83 tahun. Beliau ini guru besar ilmu gizi medik Fakultas Kedokteran UI. Dan beliau sempat menjabat sebagai Ketua Ahli Gizi se-Indonesia. Beliaulah yang menganjurkan kami untuk membukukan buku ini. Ini beliau dokter modern. Tapi beliau dokter modern, tapi apa? Ingin buku klasik ini dibukukan, faedah yang kajian keliling ini dibukukan. Itu permintaan beliau sekitar 4 tahun lalu. Alhamdulillah buku ini baru jadi. Nah, dan beliau sampaikan sebelum kami tulis buku ini, tolong ya catat buku ini, kajian-kajian yang sudah Anda sampaikan, kata beliau. Tolong bikin buku, nanti saya berikan kata pengantar plus sedikit ada tambahan ilmu dari saya ingin mencocokkan, kata beliau, ilmu gizi yang saya tahu dari ilmu kedokteran modern dengan ilmu terkait makanan sehat yang ada di zaman Nabi, kata beliau. Alhamdulillah dengan izin Allah buku ini jadi, dan ya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata buku yang ditulis ini atau kajian yang sudah beredar ini, subhanallah, kami tidak menyangka manfaatnya begitu dahsyat. Saya nggak mengira sejauh itu manfaatnya. Di antaranya ada yang 7 tahun, 15 tahun nggak punya anak, mandul jadi punya anak. 2 bulan rutin konsumsi pola makan seperti ini. Ya, nggak perlu berobat, nggak perlu inseminasi, ya, nggak perlu pakai ya Allah obat yang mahal-mahal untuk kesuburan, nggak perlu.
Ya, sebenarnya orang mandul sebabnya apa? Sebab utamanya adalah darah. Kalau darah ini kotor, darah ini adalah yang membentuk sperma laki dan wanita. Ya, ketika darah ini nggak sehat, sperma nggak akan sehat. Darah ini nggak sehat gara-gara apa? Gara-gara yang ada di perut kita. Darah akan mengisap apa yang ada di dalam perut. Ketika makanan yang salah, kombinasinya salah, dikonsumsi jam yang salah, ya makanannya membuat darah jadi manis dan kental dan lain sebagainya, kisah panjang, alhasil akan menyebabkan masalah. Ketika pola makan diperbaiki saja, subhanallah, dikabari berikutnya, ya setelah 2 bulan rutin, kemudian chatting, alhamdulillah istri saya hamil sudah usia 40 hari. Ya. Berikutnya chatting, berikutnya berapa bulan kemudian, alhamdulillah istri saya sudah melahirkan. Alhamdulillah. Ya. Kemudian ada kasus tumor, kasus kanker, kasus yang paling ringan ketombe, untuk kaum wanita keputihan, sakit mah. Ternyata apa? Ini solusi yang terbaik. Jalan pintas. Ya. Dalam buku Huang Dinijing adalah buku percakapan antara tabib yang hidup sekitar 3.500 tahun sebelum Masehi, ketika dia ada dialog dengan Kaisar Kuning Cina. Dialog ini dicatat. Ya. Ujung-ujungnya, intinya dari buku ini, ucapan hikmah pada waktu itu apa? Penyakit yang sulit diobati ternyata kembalinya kepada makanan. Kenapa? Karena mayoritas penyebab penyakit makanan, 90%. Beliau, kata dokter Profesor Ahmad Sugi ini, 90% penyebab penyakit ya makanan. Maka obatnya 90% ya makanan. Nah, barakallahu fikum. Ini rahmatullah jami'an. Dan banyak sekali kasus-kasus yang lainnya juga, ya. Tinggal berani mencoba apa enggak. Nah, bagi yang enggak biasa mungkin masih berat, tapi perlu dilatih. Kemudian disebutkan sebagaimana dalam buku Latai Asy-Syifa Al-Qarib halaman ketiga, penyakit itu dibagi menjadi 2. Penyakit dibagi menjadi 2, yaitu penyakit fisik dan penyakit hati. Ya. Penyakit hati dibagi menjadi 2. Syubhat dan syahwat. Syubhat itu apa? Kerancuan dalam memahami agama. Ini syubhat. Ya, sehingga manusia terjatuh dalam penyimpangan dan aliran-aliran yang sesat. Kenapa? Karena salah memahami agama. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Sawa'iqul Mursalah, sebabnya orang tersesat itu ada 2 penyebab terbesar. Satu apa? Su'ul qasd sama su'ul faham. Karena gagal faham dalam memahami dalil. Kedua, jeleknya dia dalam apa? Dalam beragama, punya niat yang buruk. Nah, ini 2 hal yang bikin orang terjatuh dalam aliran sesat. Ya, maka syubhat ini termasuk gagal faham. Ya, juga bisa karena nafsu dia untuk menganut agama tapi ada niat niat yang nggak baik. Nah, wa syubhat ini juga ada obatnya. Ya, ada obatnya. Akan kita sebutkan. Kemudian syahwat. Syahwat ini terkait syahwat cinta dunia, syahwat cinta harta, syahwat cinta wanita, zina dan lain sebagainya. Ini syahwat. Nah, 2 penyakit ini, dari penyakit hati ini, syubhat dan syahwat, sebenarnya terbetik dalam surat Al-Asr. Ya, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Kemudian wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Disebutkan oleh para ulama di sini obatnya. Orang kalau punya penyakit syubhat, obatnya wa tawassaw bil haqq. Diobati dengan al-haq. Apa itu al-haq? Al-haq yaitu al-yaqin. Apa itu al-yaqin? Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah al-yaqin. Yang jadi masalah, mayoritas kaum muslimin kalau ditanya apa landasan agama Anda? Oh, saya Al-Quran dan Sunnah.
Tapi tunggu dulu, masih ada poin yang ketiga. Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ini penting. Dengan pemahaman sahabat. Kalau dalilnya Al-Quran Sunnah dengan pemahaman siapa? Wah, pemahaman saya sendiri. Pemahaman siapa? Pemahaman guru saya. Guru kamu dari mana? Pokoknya dari akal guru saya. Nggak bisa. Harus kembali kepada salaful ummah. Itu para sahabat. Bagaimana sahabat menafsirkan? Kenapa? Mereka orang yang paling tahu, mereka yang sezaman dengan Nabi, paling tahu dengan Nabi SAW. Semakin jauh zaman kita dari Nabi, kalau kita nggak kembali kepada dalil, nggak kembali kepada kitab-kitab yang merujuk kepada mereka dengan dalil-dalil yang sahih, maka apa? Akan semakin banyak penyimpangan. Nah, makanya fitnah akhir zaman nih. Muncul aliran yang aneka ragam, Masya Allah, apalagi di negeri kita, Masya Allah, ada aja yang sebelum sholat taraweh baca Indonesia Raya, ya, yang ketika tawaf baca Garuda Pancasila. Di negara lain nggak ada, di Indonesia ajib, ya. Ini sangat penuh sekali ini. Bisa-bisa kalau apa? Kalau kita nggak pakai dalil, ya, agama nggak pakai dalil, ya. Kita mengamalkan satu amalan ibadah nggak berlandaskan dengan bimbingan dari Nabi, maka setiap detiknya akan muncul ajaran baru, akan muncul amalan baru setiap detiknya dari Sabang sampai Merauke. Makanya apa? Kita beragama ada juklaknya, sudah disebutkan Nabi SAW. Ini ya, untuk syubhat tadi apa? Diobati dengan apa? Al-yaqin, al-haq. Kemudian adapun obatnya syahwat diobati apa? Wa tawasau bis sabr, diobati dengan kesabaran. Ya, itu obatnya syahwat. Dan sabar dibagi menjadi 3. Sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah, sabar untuk tidak mendatangi kemaksiatan kepada Allah, dan sabar menghadapi takdir baik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini kita apa? Untuk obatnya syahwat yaitu sabar untuk tidak mendatangi kemaksiatannya. Ya, kemaksiatan kepadanya. Ini rahmatullah jami'an. Makanya ya, obatnya syubhat ya kembali kepada Al-Quran Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Obatnya syahwat direm, kita harus sabar jangan sampai terjatuh dalam maksiat. Nah, ini kemudian penyakit fisik, siapa yang ngobatin? Yang ngobatin ya adalah para dokter, tabib, terapis, herbalis itu. Makanya Imam Syafi'i telah berwasiat sebagaimana Imam Syafi'i sebutkan ya, dan dinukilkan dalam adab Syafi'i ya oleh Abu Hatim, berkata, la taskunanna fil bilad alladhi laisa fihi alim yuftik an dinik wa laisa fihi tabib yumbiuka an maradi jasadik. Kata Imam Syafi'i apa? Anda semua jangan sampai tinggal di satu negeri yang di satu negeri itu nggak ada seorang alim pun yang berfatwa tentang agama Anda, dan nggak ada seorang dokter pun yang mengabarkan tentang kondisi tubuh Anda. 2 profesi sangat penting, seorang alim dan seorang dokter. Alim untuk mengobati penyakit hati dari syubhat ataupun syahwat, dokter untuk mengobati penyakit fisik. Ini rahmatullah jami'an. Anda lihat ringkasannya ada pada halaman keempat. Ada pada halaman keempat. Kemudian lihat halaman ke-8. Allah Subhanahu wa taala menjadikan asal penciptaan manusia ya, asal penciptaan manusia dalam keadaan sehat. Jadi sebenarnya Allah ciptakan kita itu dalam keadaan sehat afiat. Itu asalnya. Ya. Dan sehat ini, kita yang asalnya sehat, kita nanti juga akan ditanyai oleh Allah. Kalau kita sehat, kemudian kita sering sakit-sakitan, ditanyai oleh Allah. Ya, Allah berfirman, "Tsumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im." Dan nanti, ya, kemudian Anda pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan, termasuk yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, termasuk nikmat sehat kita akan ditanya. Kan sudah dikasih kesehatan sama Allah, kenapa sering sakit-sakitan? Nah, di yaumul qiyamah
Sebagaimana disebutkan Nabi SAW ya dalam hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan, sanad yang sahih, kata Nabi SAW, inna awwala ma yus'alu anhu al-'abdu yawmal qiyamah ya yakni minan na'im ay yuqalu lahu alam nusihha laka jismak wa nurwika minal ma'il barid. Ya, bahwasanya yang pertama kali ditanyakan di padang mahsyar nanti yaumul qiyamah, ya, bukankah telah kujadikan bagi kalian semua itu tubuh yang sehat, dan telah kuberikan kepada kalian semua air dingin yang menyegarkan. Wah, ini kita akan ditanya, kesehatan kita juga ditanya. Asalnya kita itu dikasih sama Allah kesehatan. Kalau kita sakit, jangan sekonyong-konyong menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika sakit, Masya Allah sakit mah ya, kemudian sakit kanker, darah tinggi, stroke, yang disalahin Allah. Yang dijadikan kambing hitam takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bukan adab yang baik kepada Allah, bukan. Kita harus husnudzon sama Allah. Sebenarnya yang makan kan kita. Kita yang makan, kita yang minum, ya. Kalau sakit apa yang disalahin? Ya kita sendiri. Fala talumanna ila nafsak. Jangan salahkan kecuali diri sendiri. Kita lah yang salah. Apa yang kita makan? Nah, itu. Nah, jangan sampai apa? Suudzon sama Allah. 3 hari sebelum Nabi wafat, Nabi sudah berwasiat kepada para sahabat. Ya, la tamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billah. Ya, janganlah salah seorang di antara kalian meninggal kecuali dalam keadaan selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus baik sangka terus sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sakit, penyebabnya kita. Ya, penyebabnya adalah kita. Takdir sudah dicatat, tapi kita punya peran untuk mengambil sebab untuk tetap sehat, mengambil sebab sehat menjadi sakit, mengambil sebab sakit kemudian jadi apa? Sehat dan sembuh. Nah, barakallahu fikum. Wa ini rahmatullah jami'an. Pak, asal hukumnya kita sehat. Kalau kita kebanyakan makanan panas ketemu panas, akan muncul penyakit sifatnya panas. Kalau muncul penyakit sifatnya panas, makanya nanti apa? Makanan minuman herbalnya apa? Yang sifatnya dingin. Biar apa? Biar kembali ke titik sehat. Kalau kita kebanyakan dingin ketemu dingin, akan muncul penyakit dingin. Ya, kalau punya penyakit dingin berarti makanan dan minuman herbalnya adalah herbal yang sifatnya panas, biar kembali ke titik sehat. Itu rahimakumullah jami'an. Ya, makanya juga dingin ketemu dingin kebanyakan juga berbahaya. Makanya Allah berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah Anda, jangan berlebihan. Makan nggak boleh berlebihan, minum juga nggak boleh berlebihan. Kalau ada yang bilang banyak minum itu bagus, banyakin minum, terus bagus untuk ginjal, tunggu dulu, untuk siapa dulu minum? Ya, anak kecil suruh minum air sehari 2 liter. Ya, isinya paru-parunya air nanti. Ya, tubuhnya isinya kebanyakan cairan. Salah. Ya, ibu-ibu di rumah banyak hidupin AC, nggak pernah keluar rumah, nggak pernah berjemur, nggak banyak aktivitas. Minum air 2 liter sampai 3 liter. Lama-lama ibu-ibu akan kedinginan. Istri Anda kedinginan. Disebutkan Imam Zurnuji dalam kitabnya Ta'lim Muta'allim, ya, ulama tahun 600 Hijriah, kalau seseorang kebanyakan minum, maka tubuhnya akan dingin. Kalau tubuh dia terlalu dingin, maka akan menjadi pemalas. Coba aja. Ternyata makanan minuman yang kita makan akan menjadikan apa? Berdampak kepada diri kita, termasuk apa? Karakter pemalas. Ya. Adapun Abu Husain Al-Baghdadi, ulama tahun sekitar 425 Hijriah, kalau tubuh terlalu dingin akan menyebabkan apa? Daya ingat, memori dan konsentrasi berkurang. Berarti apa? Menyebabkan lemah ingatan. Coba kebanyakan dingin, coba aja. Belum lagi kalau kebanyakan dingin, ya, jangan ngayal bisa ngalahkan pasangan Anda di atas ranjang. Ya, jadinya apa? Frigid. Coba ngefek kemana-mana coba. Nah, ini rahmatullah. Di antaranya ada mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan dari ketapel, dari bukit yang tinggi, dilempar ke api yang menyala-nyala,
Allah berfirman kepada api, "Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Kami katakan, wahai api, jadilah kamu dingin. Allah nggak berhenti di sini. Jadilah kamu dingin, berhenti enggak? Tapi ada lanjutannya. Dingin apa? Wasalaman ala Ibrahim. Dingin tapi menyelamatkan bagi Nabi Ibrahim. Kalau nggak ada kalimat menyelamatkan, bisa jadi Nabi Ibrahim bakal wafat kedinginan. Ini menunjukkan kalau dingin terlalu banyak ekstrim, maka bahaya bagi tubuh kita. Ini hanya sebagai bahan tadabbur, bukan dalil. Ya, mereka hanya mentadaburi sehingga dijadikan konsep. Ya, maka dari itu ini penting. Ya, dingin ternyata menimbulkan dampak. Kebanyakan panas juga menimbulkan dampak. Nah, Pak, insya Allah itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, selanjutnya mungkin kita lanjutin sesi tanya jawab. Kepada bapak yang bawa buku, tolong dikasih tanda. Kita sampai pada halaman ke-6. Untuk catat ya. Kasih tanda, dilingkarin atau dilipat halaman ke-6. Nah, baik, ada pertanyaan silahkan. Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Buku ada di beliau nih. Beliau ngambil nanti. Ya. Bukunya masih naik cetak, tapi bisa pre-order dulu. Ya, yang sebelumnya sudah habis, mau dicetak lagi nih. Oh, tanda tangan, siap. Khusus Villa Bogor Indah 2. Pakai tanda tangan. Iya. Masya Allah. Bapak dari Makassar ya? Bapak dari mana? Aslinya? Oh, Palembang. Masya Allah. Nah, Masya Allah, khair. Untuk pertanyaan yang kedua tadi belum jawab ya. Kedua, masalah booster vaksin ya. Tentunya mereka ya pemerintah yang lebih paham, dan saya maksudnya nggak berani jawab di sini karena mereka lebih paham ya. Nah, kembali kepada Anda masing-masing. Saya nggak melazimkan ya. Kembali kepada Anda masing-masing. Nah, itu wallahu a'lam bishawab, nggak mau menjawab panjang lebar. Ketiga, terkait dengan tadi berobat, apakah boleh kita berobat kepada non muslim? Ya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjawab, bukan hanya kaum laki-laki, kaum perempuan pakai cadar sekalipun, apakah boleh berobat ke dokter perempuan non muslim? Ya, Pak subhanallah, Syekh Ibnu Utsaimin berijtihad berdalil dengan ketika Rasulullah hijrah ya dari Mekah ke Madinah berangkat dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq mencari penunjuk jalan yang amanah, namanya Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid adalah orang yang non muslim sebelum dia masuk Islam. Setelahnya dia masuk Islam. Di sini Abdullah bin Uraikid dipercaya oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah untuk menunjukkan jalan. Ya. Nah, untuk menunjukkan jalan sampai selamat akhirnya ke Madinah. Nah, di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin, di sini boleh seorang wanita muslimah yang pakai cadar sekalipun berobat ke dokter perempuan yang non muslimah untuk berobat selama dia bisa dipercaya. Kalau nggak bisa dipercaya, mungkin punya makar apa? Cadar ketika dibuka kemudian difoto di share, maka jangan berobat.
Ya. Atau mungkin punya makar, dikasih obat yang mencelakakan diri dia, jangan berobat. Tapi kalau non muslimah, dokter non muslimah ataupun dokter non muslim, tapi dia terpercaya, dia amanah, maka kita tidak mengapa berobat ke mereka. Pak subhanallah, hati-hati kalau berobat misalkan dokter obsgin, bermudah-mudahan ketika ada wanita hamil, non muslimah hamil, langsung didiagnosa anak Anda janin nggak berkembang, harus digugurkan. Hati-hati. Kalau digugurkan padahal itu hanya vonis bohong, maka hati-hati. Bermudah-mudahan menggugurkan janin, nggak boleh. Ya, tapi kalau dia ya non muslim tapi amanah, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Kalau nggak amanah, ada padanya makar, maka jangan coba-coba berobat. Lebih baik cari yang lain. Ya, janin nggak berkembang pun jangan digugurin. Subhanallah, ajib. Ya, kita sama teman-teman sudah coba langsung. Ada janin yang didiagnosa nggak berkembang, dibuang darahnya. Subhanallah, berapa kali terapi, sebulan sekali, ajib, dokternya kaget, kok janinnya tiba-tiba berkembang, padahal sudah divonis harus digugurin, ternyata berkembang. Coba kalau betul-betul digugurin, dosa apa enggak? Bisa dosa, subhanallah. Ternyata hanya dengan dibuang darahnya, janin berkembang. Coba ajib. Berarti penyebab janin enggak berkembang, apa sebabnya kira-kira? Darah terlalu kental. Manis pekat banyak dikonsumsi, darah kental sehingga support darah ke janin berkurang, jadi nggak berkembang. Coba Allah jadikan obatnya melalui cara terapi yang simpel. Begitu pula kami dapati sekitar sebulan lalu, 2 minggu lalu, ibu-ibu chatting, alhamdulillah Ustaz, ya saya sudah hamil. Setelah apa? Hanya pola makan. Saya nggak pakai resep kesuburan, belum pakai resep kesuburan. Dengan izin Allah, hanya pola makan. Dia pola makan 2 bulan plus darah dibuang. Hanya baru sekali. Datang ke dokternya, alhamdulillah sudah hamil. Berarti penyebab tadi nggak subur apa? Pola makan nggak bener, bikin darah nggak bener, nggak sehat. Pola makan dibenerin, darah dibuang, masya Allah hamil. Dan kata dokternya apa? Darah kentalnya masih ada. Silakan terapinya dilanjutkan. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata sehat itu mudah, sehat itu murah. Kenapa kita harus mencari yang susah-susah, mahal-mahal? Ya, jalan pintas untuk sehat banyak sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah itu banyak. Nah, barakallahu fiik. Allah berfirman dalam surat At-Tin ayat yang keempat. Apa bunyinya? Surat At-Tin ayat keempat. Apa bunyinya? Apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Benar-benar kami telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Ahli tafsir seperti Ibnu Katsir menyebutkan, apa artinya sebaik-baik ciptaan? Sebaik-baik anatomi dan fisiologi. Kenapa hidung kita wujudnya kayak gini? Kenapa nggak balik ke atas? Ya. Kenapa nggak miring kanan miring kiri? Kenapa di hidung kita ada bulunya? Kenapa hidung kita dijadikan ada semacam polip di dalam? Kenapa hidung kita semua ada maksudnya? Ada hikmahnya, ya. Bulu-bulu untuk apa? Biar ada penyaringnya. Ketika ada sesuatu yang masuk, langsung dia bersin. Saat itu pertahanan tubuh untuk apa? Mengeluarkan yang sudah mulai masuk di hidung. Coba ajib. Nah, dan pilek seringnya dari mana? Bukan dari luar. Seringnya dari dalam. Apa? Kelembapan tubuh kita sehingga timbul dahak dari dalam. Dari dalam sehingga bikin hidung lembab. Hidung lembab, sudah patogen dari luar, virus-virus akan mencari yang lembab, gitu Pak. Nah, Pak, ketika istinsyak dia kering, iya, kering tambah hanya di hidung bagian luar, maksudnya bagian depan. Adapun dalamnya dia tetap dingin lembab, akan keluar lagi.
ingus lagi dari dalam. Ya, adapun istinsyak ada tata caranya. Sebagaimana Nabi bersabda, ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Fabalik fil istinsyak illa an takuna sha'imah." Itu tata cara istinsyak. Hendaknya Anda kalau istinsyak itu sungguh-sungguh masukkan ini ke hidung. Sungguh-sungguh sampai sini. Betul, saya naik sini. Jangan, ini perintah, ini wajib, sungguh-sungguh. Ya. Illa antakuna sa'iman, kecuali jika Anda dalam keadaan puasa, nggak perlu sungguh-sungguh. Khawatir batal puasanya. Satu, kenapa? Karena kalau kita puasa, tubuh kita dibikin panas kering sudah. Jadi kelembapan nggak terlalu banyak. Jadi nggak usah sungguh-sungguh ketika istinsyak. Kalau kita nggak puasa, tubuh kita kadang bikin lembab. Makanya istinsyaknya sungguh-sungguh. Ya, biar hilang itu kelembapan yang ada di hidung. Sehingga apa? Virus, bakteri dan jamur, sehingga virus-virus nggak potensi nyangkol di hidung kita. Coba semua ada hikmahnya. Tapi kalau kita puasa, kita condong tubuh kita dijadikan panas kering. Jadi nggak banyak kelembapan lagi. Ya, kalau Anda puasa, Anda sering pilek, puasa, masya Allah perut sering kembung, puasa tensi naik, puasa asam urat, puasa sakit mah, puasa kencing manis, masya Allah setiap satu hari puasa naik 1 kilo. Ketika masuk 21 Ramadan berat badan naik 21 kilo. Maka koreksi pola makan Anda ketika sahur dan buka. Nah, ini jadi masalah. Allah jadikan kita syariat puasa bukan kita tambah sakit, bukan. Allah kalau perintah satu ibadah pasti ada kebaikan. Kalau Allah larang sesuatu pasti ada kejelekan. Ini hikmah, konsep. Kalau kita puasa tambah sakit, koreksi pola makan Anda. Jangan celah puasanya. Jangan celah bulan Ramadan. Tapi salahkan diri kita sendiri. Fala talumanna illa nafsak. Salahkan diri kita sendiri. Kalau kita puasa sakit-sakitan sebenarnya pasti nih, sahurnya menunya salah. Kombinasinya salah. Habis makan langsung minum juga. Pola makannya salah. Habis sahur langsung tidur juga. Gula darahnya tambah naik. Jangan ketika puasa salahkan kurma. Jangan. Ya, gara-gara kurma gula darah saya naik. Bukan kurmanya. Tapi setelah kurma Anda bertubi-tubi. Habis buka puasa rutop, habis rutop gorengan, habis gorengan minum es buah, habis es buah makan nasi, sholat maghrib 20 menit setelah adzan. Nah, ini pola makan yang salah. Kurma sebagaimana disebutkan Syekhani dalam kitabnya Tibbun Nabawi fi Mandhar al-Mu'asir, ya, bahwasanya kurma dengan dosis 100 gram justru jadi obatnya kencing manis. Jangan salahkan kurmanya. Makanya 100 gram kita timbang, kalau kurmanya sukari, ya, itu sekitar 6 sampai 7 biji. Wajib, ya. Malah jadi obat dengan dosis yang benarnya. Maka sekali lagi koreksi pola makan kita. Kalau kita tambah sakit di bulan Ramadan, harusnya kita jarang sakit di bulan Ramadan. Kenapa? Tubuh dibikin dingin lembab, itu dibakar sama puasa kita. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah itu Pak ya. Nah, baik, ada yang lainnya? Mari Pak. Iya.
Maaf tadi ulama kok bisa ODGJ gimana tadi? Tuduhan. Iya. Hmm. Barakallahu fiik. Alhasil ODGJ orang dengan gangguan jiwa atau masih suspek gangguan jiwa, ya sebenarnya apa? Mereka tidak move on dari masalah yang mereka alami. Ya. Semua kita pasti mengalami kesedihan. Ya. Tapi ketika kita nggak bisa menerapi kesedihan yang ada di diri kita, akan muncul sekian banyak masalah. Masalah fisik juga masalah jiwa semakin parah. Lihat Nabi Yakub alaihissalam, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Yusuf ayat 84, wa biyaddat ainahu minal husni fahuwa kadhim. Nabi Yakub punya masalah sedih. Ya, dan kedua mata Nabi Yakub memutih karena sedih. Sedih berlebihan, panik berlebihan, marah berlebihan. Sedih sama siapa? Sedih berpisah dengan Nabi Yusuf. Panik kenapa? Panik khawatir ada apa-apa dengan Nabi Yusuf. Kemudian apa? Takut apa? Takut marah apa? Marah dengan saudara-saudara Nabi Yusuf. Sehingga apa? Nabi Yakub menjadi buta. Coba. Sedih, ya, panik, khawatir berlebihan menimbulkan dampak fisik. Ya. Itu di antara contohnya. Kemudian disebutkan Nabi juga ketika Nabi mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min zaujin tusyayyibuni qabla al-mashib. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari pasangan hidup yang membuatku beruban sebelum masa tuaku. Ya, ternyata istri Anda bisa bikin rambut Anda keluar uban sebelum masa tuanya. Sebaliknya, istri Anda banyak ubanan karena bisa jadi tingkah laku dari para suami. Ya. Al-aks bil aks. Kalau suami istri ubanan sama-sama bikin masalah. Nah, inilah contoh sedih ternyata berdampak pada fisik. Juga sedih akan menjadikan dampak psikis semakin parah. Ya, ketika dia betul-betul tertutup, dia seperti nggak punya Allah, punya masalah ditimbun sendiri, punya masalah selalu terus berkelanjutan, maka lanjut-lanjut seperti dalam ilmu kedokteran jiwa disebutkan dari psikosomatik, ya, akan nanti berubah menjadi schizofren, gangguan jiwa. Nah, ini tentunya perlu diterapi. Makanya ketika punya masalah, kita harus punya manajemen konflik untuk mengobati sedih. Seperti yang dilakukan Nabi apa? Nabi kalau sedih, sholat. Ya Bilal aqimis sholat, arihna biha. Ya Bilal, ayo tegakkan sholat. Hati ini tenang kalau kita sholat. Gimana gak sedih? Musuhnya Nabi, paman-pamannya sendiri. Musuhnya Nabi, kaumnya sendiri. Ya, diusir dari rumahnya, tempat tinggalnya, diancam dibunuh, ya, dan lain sebagainya. Sedih Nabi, ya. Ini kemudian ketika sedih, Nabi ngajarin doa. Di antara contoh doanya banyak, doa ketika sedih. Ya, di antaranya Allahumma ini as'aluka fi'lal Allahumma ini, ya. Di antaranya doa sedih juga di antaranya yang dicontohkan, yang disebutkan Rasulullah, doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Kemudian juga di antaranya sedih apa? Jadi orang IGP, emang gua pikirin dari masalah. Udah, kembali sama Allah aja. Ya. Kemudian cara yang berikutnya, cara yang unik. Lihat, setiap Anda dapati rumah sakit jiwa, mesti Anda dapetin kolam renang. Itu terapi orang yang gangguan jiwa, ajib. Anda dilihat ada pondok salah seorang ustadz di Sukabumi, ya, orang gila, orang candu narkoba, jam 1 malam diguyur dengan air dingin dari kepalanya. Hitungan 1 bulan, berapa bulan? Subhanallah, sembuh dari gilanya, sembuh dari narkobanya. Coba. Ternyata orang sedih itu panas, sarafnya ikut panas, didingin ini sama air mandi. Ya, di malam hari. Itu terapinya, terapi yang unik, tapi mujarab. Makanya di rumah sakit jiwa itu disediakan kolam renang, disuruh mereka mandi pagi-pagi. Ya. Ini ada kisah-kisah yang unik nih dari orang-orang rumah sakit jiwa. Ada sekitar 12 orang jajar di depan kolam renang. Ya.
Kemudian perawatnya bilang, ayo cepet ya masuk kolam renang. Semuanya masuk kolam renang. Ya, dari apa? Dari 10 orang, 9 orang pada masuk kolam renang. Yang satu nggak masuk kolam renang. Ditanyai, padahal kolam renang ini nggak ada isinya, kosong. Kenapa kamu nggak masuk kolam renang? Dipikir orang ini apa? Sembuh. Kenapa sembuh? Karena kolam renang kosong, dia tahu kalau ini nggak ada airnya. Yang lainnya karena gila, dia masuk seolah-olah ada airnya. Yang satu nggak masuk, kenapa? Kenapa kamu nggak masuk? Dingin Pak Dokter. Oh masih gila ternyata. Nah dipikir sudah tahu nggak ada airnya, ternyata dia bilang kedinginan. Ini subhanallah. Ini rahmatullah, ternyata air dingin itu terapi bagi mereka. Kenapa? Orang sedih itu tipenya panas. Orang gila tipenya panas. Ya, makanya didinginkan sama air dingin. Nabi menyebutkan dari hadis Jabir riwayat Imam Muslim, at-talbinatu mujimmatun lil fuadi tudhibu li ba'dil huzni. Tepung gandum itu untuk merilekskan jiwa dan menghilangkan sebagian rasa sedih. Kata para ulama klasik, tepung gandum sifatnya dingin dan sedih sifatnya panas. Ini contoh. Pendingin lainnya juga dimandikan seperti cara dimandikan. Insya Allah itu ya. Maka terapi orang ODGJ terapinya apa? Kalau bisa ikut kajian tentang akidah dan tauhid, kajian offline, hadir, dengar, dia harus beriman dengan takdir baik, takdir buruk, sehingga apa? Kalau ada masalah, dia mengimani, oh ini takdir buruk dari Allah. Ya, saya harus bersabar. Itu perlu hadir kajian tauhid untuk orang yang punya masalah jiwa, itu penting, biar tambah kuat imannya. Ya, jangan kajian online aja, pakai masker depannya Zoom. Malaikat gak hadir di Zoom. Malaikat itu hadir di kajian offline, gak di YouTube, gak di Zoom, gak di Facebook. Ini malaikat hadir, mengepakkan sayapnya, ridho dengan apa yang kita berbuat, merendahkan dirinya malaikat bersama orang-orang yang menuntut ilmu. Masya Allah. Nah, ini rahmatullah ya, maka apa? Nih terapi ODGJ diantaranya ini yang perlu dilakukan. Ada terapi fisik, ada terapi apa? Maknawi. Fisik seperti apa? Mandi air dingin itu penting. Walaupun nggak disebutkan Nabi, tapi mujarrab. Ya, mandikan di tengah malam air dingin. Ya. Kemudian apa terapinya? Kasih porsi makanan yang dingin-dingin. Seperti apa? Labu kuning. Ini kami coba orang autis, orang hiperaktif, orang epilepsi pakai labu kuning, ajib. Ya, perbaikan yang signifikan sekali karena labu kuning sifatnya dingin. Ya, kemudian apa? Dari sisi maknawi banyak-banyak zikir. Zikir ketika sedih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Juga doa yang lainnya, Allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarfata ainin wa asli bi sya'ni kullah la ilaha illa anta. Setiap orang sedih, Anda lihat zikirnya orang sedih, semuanya zikirnya ada unsur apa? Unsur la ilaha illallahnya. Ketika kita punya masalah, apa? Ternyata tauhid ditingkatin. Ya Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, rahmatmu aku harapkan. Jangan biarkan diriku sekejap mata pun engkau tinggal. Perbaiki semua urusanku ya Allah. Gak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Coba. Nah, kembali kepada tauhid. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kayaknya sudah cukup saja ya. Pertanyaan kita cukupkan. Kita lanjutkan di lain kesempatan ya. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang selalu riang gembira, dijauhkan dari kesedihan ya. Allah jadikan kita orang-orang yang selalu sehat dan istiqomah ibadah, terutama di 10 hari terakhir ini. Dan semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar dan dikeluarkan dari Ramadan dalam keadaan kita diampuni dosa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berikan taufik kepada pemimpin kita, Allah berikan hidayah kepada mereka. Semoga Allah hancurkan orang-orang yang punya makar di negeri ini. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang aman di negeri kita sendiri. Nah, amin ya rabbal alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.